Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian masih diberi kesehatan dan masih semangat untuk mengikuti mata kuliah pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang hardware jaringan komputer. Ya, saya masih dengan saya sendiri, Joko Supriyanto. Jadi apa sih yang dimaksud dengan jaringan komputer? Jadi secara harfiah, jaringan komputer itu merupakan kumpulan dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain atau saling dapat berkomunikasi. Saling terhubungnya komputer ini itu disebabkan oleh adanya kabel ataupun non-kabel yang saling terhubung, ya. Hardware jaringan komputer itu apa saja? Jadi secara fisik hardware itu adalah perangkat jaringan komputer dalam bentuk fisik yang bisa dilihat dan bisa diraba. Di antaranya itu adalah server, komputer client, hub, switch, bridge, access point, router, repeater, modem, network card, kabel dan konektor. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membahas satu persatu di slide selanjutnya, apa itu server, komputer client dan seterusnya. Oke, apa itu server? Jadi server itu fungsi utamanya adalah sebagai database informasi yang nantinya akan dikirimkan dan juga disebarkan oleh jaringan ke komputer klien. Jadi kecanggihan CPU ini itu penting karena dapat menunjang kehandalan jaringan agar tidak terjadi komputer itu crash atau hang karena terlalu banyak beban atau terlalu banyak request dari klien, ya. Kemudian apa itu klien PC? Jadi klien PC itu adalah komputer umum yang digunakan untuk memperoleh atau menarik data dari server. Bisa laptop, bisa komputer, ya, bisa tablet dan seterusnya. Ibarat rantai makanan di ilmu ekologi, ya. Jadi server itu adalah tanaman penyedia makanan. Sedangkan klien itu adalah hewan yang memakan hasil buah dari tanaman tersebut, ya. Itu asumsinya seperti itu. Kemudian hub dan switch. Hub dan switch itu adalah untuk membagi jaringan dari satu server menuju ke klien komputer dalam satu jaringan. Jadi terutama itu untuk jaringan lokal atau jaringan LAN, ya. Gambar hubnya itu nanti seperti ini. Nah, perhatikan bahwa hub dan switch itu ada perbedaannya. Jadi perbedaan dari hub dan switch itu yang pertama itu yang membedakan fungsi hub dan switch adalah kemampuannya. Di mana switch itu memiliki kemampuan yang lebih pintar daripada hub. Ya, karena switch itu mampu membatasi dan juga mengatur jumlah paket data yang ditransmisikan ke dalam komputer klien yang terhubung dalam jaringan. Jadi, ya, dengan menggunakan switch, pengaturan data antar klien itu bisa dibedakan. Kalau hub nggak bisa. Jadi hub itu asal data itu jalan saja, keluar saja, ya. Jadi fungsi utama dari switch, ya. Jadi yang pertama itu untuk menerima sinyal dan juga data dari komputer atau server, ya. Yang kedua itu mentransmisikan data dari server atau host ke dalam jaringan dan kepada klien. Yang ketiga itu bisa digunakan untuk memperkuat sinyal, ya, dari server menuju host menuju klien, ya. Kemudian dapat mengatur dan juga membatasi jumlah paket data yang ditransmisikan kepada klien. Yang kelima itu sebagai central connection point atau biasanya kalau menggunakan switch atau hub itu biasanya modelnya model star, ya, jaringannya. Kemudian yang keenam itu dapat berfungsi sebagai repeater, ya. Yang ketujuh sebagai splitter atau pemisah antar komputer di dalam suatu jaringan. Kemudian ada lagi hardware jaringan itu ada bridge. Jadi bridge itu memiliki fungsi utama untuk menjembatani jaringan. Jadi maksudnya itu adalah yang pertama itu dapat menggabungkan lebih dari satu jaringan lokal ke dalam suatu jaringan lokal yang lebih luas ataupun sebaliknya. Yang kedua, memecah satu jaringan lokal atau LAN yang luas menjadi beberapa jaringan lokal yang lebih kecil. Nah, yang ketiga itu menjadi penghubung antar dua atau lebih jaringan lokal dengan topologi jaringan yang berbeda-beda. Ini contohnya dari bentuk bridge. Jadi sebenarnya itu antara bridge, switch dan hub itu bentuknya fisiknya itu mirip, ya, dengan banyak port seperti ini.
Access point. Jadi access point itu digunakan untuk memancarkan sinyal wireless yang diterima dari router ataupun broadband untuk membuat suatu jaringan WLAN atau wireless local area network. Fungsi ini jauh lebih sederhana apabila dibandingkan dengan router ya, yang memiliki fungsi yang sangat kompleks dan banyak. Jadi kalau router itu memiliki fungsi yang banyak. Kemudian router, apa router itu? Jadi router itu berfungsi melakukan penghalaan atau menyalurkan koneksi internet melalui protokol TCP/IP menuju komputer klien ya. Jadi router itu digunakan untuk memberikan rute atau jalan ya bagi paket data yang ditransmisikan. Kemudian router ini sangat cocok untuk digunakan pada satu atau lebih gedung perkantoran, kampus ataupun mall untuk mentransmisikan paket-paket data ke dalam access point. Dalam hal ini, router memang memiliki peran ganda yang tumpang tindih dengan access point dalam jaringan komputer ya. Repeater, jadi repeater itu merupakan perangkat keras jaringan komputer untuk memperkuat sinyal ya, jika digunakan pada jarak yang jauh. Dengan adanya repeater ini, jaringan yang tidak terjangkau oleh jarak yang cukup dalam satu LAN itu dapat dikembangkan dan ditarik agak jauh untuk mendapatkan sinyal yang cukup ya. Jadi ini contohnya sebuah repeater dalam sebuah wireless atau WLAN ya. Di sini ada access point, karena tidak sampai di sini maka ditambahi sebuah repeater. Repeater itu menangkap wireless AP di sini, kemudian dipancarkan kembali dan diterima di klien di sini ya. Kemudian ada istilah modem atau kepanjangan dari modulator dan demodulator. Jadi secara harfiah merupakan suatu bentuk komunikasi dua arah di mana modem itu bisa melakukan proses perubahan data sinyal digital menjadi analog dan kemudian bisa merubah kembali sinyal tersebut menjadi digital itu agar bisa digunakan dalam komputer. Jadi contoh modem itu ada ADSL, kemudian ada fiber optik, ada USB stick. Jadi contoh gambarnya ini ADSL, fiber optik, ini ada USB stick. Kemudian ada NIC, Network Interface Card, yang merupakan suatu kartu yang juga kita kenal dengan istilah Ethernet Card, yang memegang peranan penting dalam jaringan komputer. Jadi Ethernet Card itu merupakan kartu jaringan yang ditanamkan pada komputer ya. Kabel ya, kabel tentu saja penggunaan kabel dalam jaringan komputer itu sangat efisien, terutama itu ketika ingin membangun sebuah jaringan lokal itu memang lebih murah ya biayanya dibandingkan menggunakan wireless. Jadi kekurangan kabel itu yang pertama itu adalah instalasi yang cenderung rumit. Jadi karena harus mempertimbangkan lokasi penempatan kabel yang aman. Yang kedua itu ya butuh kabel yang banyak kalau memang perangkatnya yang dipasang itu banyak. Jadi kabel yang digunakan itu ada istilah UTP atau on-shield twisted pair, gambarnya seperti ini. Kalau yang ini adalah TP atau twisted pair atau shield twisted pair atau STP ya kalau yang sebelah kanan. Kemudian ada kabel fiber optik, ini memang kabel yang paling cepat. Kemudian ada kabel koaksial ya. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi konektor, jadi merupakan alat yang dipasang pada masing-masing ujung kabel. Jadi kalau menggunakan kabel memang harus ada konektornya ya. Untuk menghubungkan adapter network dengan kabel ya, fungsi dari konektor itu. Berbagai jenis konektor jaringan ini juga harus disesuaikan dengan tipe dan jenis kabel jaringan yang dipakai. Jadi contohnya kalau konektor RJ45 itu digunakan untuk kabel UTP, contohnya seperti ini ya. Kemudian yang kedua, kalau BNC atau T itu digunakan untuk kabel koaksial, gambarnya seperti ini. Kemudian untuk konektor ST digunakan untuk kabel fiber optik. Jadi colokannya seperti ini gitu ya. Oke, terima kasih. Demikian untuk mata kuliah kali ini. Kita berjumpa kembali di mata kuliah selanjutnya. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.